Salam sehat dan salam sejahtera buat kita semua. Pada hari ini kita akan melakukan praktek coaching. Baiklah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Siti Mariatun. Di sini saya sebagai pengamat dan di sini ada Ibu Nur Hayati sebagai coach dan Bapak Wahyu Ani sebagai coach. Adapun permasalahan yang kita angkat hari ini tentang praktek coaching kali ini yang berjudul kunjungan pengawas sekaligus supervisi ya Pak ya. Nah sebelumnya saya akan memberikan pertanyaan kepada coach. Di sini saya akan menanyakan kira-kira rubrik yang akan saya amati sesuai dengan alur tirta itu apa saja Bu? Ya Bu ya, sesuai dengan alur tirta. Yang pertama adalah tujuan, kemudian yang kedua adalah identifikasi, kemudian yang ketiga adalah rencana aksi, dan yang keempat adalah tanggung jawab. Oke. Nah selanjutnya kompetensi yang Ibu miliki juga nanti sebagai coach juga akan saya tanyakan ya. Baiklah langsung saja ya Bu ya. Sebelumnya terkait dengan masalah kompetensi tadi yang Ibu miliki, kalau boleh tahu kira-kira kompetensi apa yang nantinya akan Ibu kembangkan? Dalam melakukan coaching ini ya Bu, saya sebagai coach ada beberapa kompetensi yang akan saya kembangkan. Itu yang pertama kehadiran penuh, kemudian sebagai pendengar aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Oke. Jadi ada 3 kompetensi ya Bu ya yang akan Ibu kembangkan pada saat coaching nanti. Dari ketiga kompetensi itu ya Bu, kira-kira mana yang lebih spesifik yang ingin Ibu diobservasikan? Mungkin dari ketiga kompetensi itu saya akan fokuskan pada mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Oke. Baiklah, dari kompetensi tentang pengajuan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Nah, pasti ada indikator yang akan dicapai selama melakukan coaching dan sekaligus sebagai coach nanti, kira-kira indikatornya seperti apa? Untuk indikatornya sendiri, dengan melalui coaching itu bisa memecahkan masalah serta menemukan solusi permasalahan tersebut Bu, serta mungkin memunculkan ide-ide baru Bu. Ada harapan dari observasi yang akan kita lakukan nanti Bu? Harapannya ya ingin menyelesaikan permasalahan yang dihadapi coaching tadi itu Bu. Oke, alhamdulillah. Saya rasa cukup ya Bu ya pertanyaan dari saya. Untuk Ibu Nur sebagai coach, sekarang kita langsung aja praktik coaching. Kepada Ibu Nur saya persilahkan. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu? Sehat Bu? Alhamdulillah Pak, sehat. Pak Ani sendiri gimana kabarnya? Kan saya sampaikan ke Ibu, jadi saya pengen curhat sebenarnya Bu. Oh iya Pak. Baiklah kalau begitu kita ngobrol-ngobrol santai aja ya Pak ya. Jadi begini Bu ceritanya. Ya, Jadi gimana Pak? saya mohon maaf sekali mengganggu waktu Ibu hari ini. Jadi nggak apa-apa Ibu ya. Tidak apa-apa Pak. Saya juga lagi santai kok Pak. Jadi sih gini Bu, saya pengen curhat sedikit dengan Ibu karena kemarin ada sedikit masalah itu Bu. Iya Pak. Jadi saya pengen curhat dengan Ibu. Kira-kira Ibu bisa membantu saya Bu? Bisa Pak. Dengan senang hati Pak. Saya apa yang kira-kira bisa saya bantu Pak? Sebenarnya saya ini hanya ingin mendapatkan solusi Bu. Jadi solusi atau penyelesaian masalah yang akan saya cari menemui Ibu ini karena saya ada sedikit masalah yang buat saya ini rasa seperti ada beban gitu Bu. Iya Pak. Kira-kira masalahnya apa Pak? Coba Bapak ceritakan apa yang sedang Bapak rasakan. Mungkin saya ini bisa bantu Pak. Jadi begini Bu, beberapa hari yang lalu itu kan pengawas datang ke sekolah kami. Iya. Nah, dan tiba-tiba beliau melakukan kunjungan itu sekaligus mensupervisi saya. Oh, Nah, jadi Pak. di situ pada saat saya disupervisi, saya kena tegur Bu. Gitu, Bu. Lalu waktu hari itu tuh Bapak mendapat teguran gitu Pak dari pengawas sekolah itu Pak. Iya Bu, jadi saya kena tegur. Sebenarnya kalau bagi saya itu kan masalah sepele sebenarnya. Iya Pak. Jadi maksud Pak Anies ini
masalahnya tidak serius Pak ya, hanya sepele gitu Pak ya. Iya Bu. Terus tidak serius bagaimana itu Pak? Terus Jadi kenapa Bapak sekarang kok kelihatannya murung gitu Pak? Ada apa Pak? jadi begini Bu, yang buat saya sebenarnya pengen cerita sama Ibu itu karena pada saat kunjungan dan supervisi itu saya ditegur jadi ditegur itu pada saat saya menggunakan media. Jadi pada saat menggunakan media saya hanya membawa buku cetak saja Bu. Jadi Iya, saya Pak. sampaikan buku cetak doang. Nah di situ saya ditegur oleh beliau. Harusnya harus menggunakan media yang banyak dan sebagainya gitu. Nah di situ bagi saya itu masalah sepele gitu. Iya Pak. Nah, itu yang saya mau curhatkan ke Ibu. Kira-kira gimana gitu. Terus gini Pak, proses mengajar Bapak waktu itu bagaimana Pak? Apakah Bapak tidak mengelola kelas dengan baik Pak? Atau di saat Bapak mengajar itu Bapak kurang fokus? Atau anak-anak ribut? Atau bagaimana? Sampai-sampai Bapak tuh dikritik oleh Bapak pengawas tuh Pak. Nah jadi begini Bu, kan beberapa hari ini kebetulan kan saya kira guru olahraga kan. Iya Jadi Pak. ketika itu ada kegiatan O2 ASN. Nah saya jadi panitia inti di situ Bu. Nah dan itu pada saat itu ada persiapan yang mendadak. Nah saya dihubungi kepala sekolah, Pak Anies tolong ini nanti Bapak ada pengawas datang, Iya. jadi Bapak harus mempersiapkan dan sebagainya. Di situ saya nggak ada persiapan Bu. Jadi ketika itu saya menggunakan apa yang ada saja. Jadi Iya, pada Pak. saat pembelajaran ya cuma buku itu aja Bu. Nah, makanya di situ setelah selesai mengajar dan sebagainya itu saya dikritik, sama pengawas itu saya ditegur. Iya, iya. Terus tanggapan Bapak dengan respon dari pengawas tersebut seperti apa Pak? Ya saya jelaskan Bu. Iya. Saya jelaskan ke beliau. Nah jadi begini Pak, saya ini kenapa saya hanya satu mata buku ini karena saya belum persiapan dengan baik Pak. Jadi ya mohon dimaklumi. Tapi beliau nggak mau menerima itu. Jadi saya tetap disalahkan gitu. Jadi saya merasa gimana gitu. Iya, oh masalahnya begitu ya Pak ya. Iya. Selama ini Bapak tidak menggunakan audio ketika memberikan materi kepada murid berarti ya Pak ya. Jadi kalau biasanya saya menggunakan itu Bu. Saya siapkan itu. Nah jadi ada berbagai macam media gitu. Ya kebetulan itu pada saat hari itu. Jadi saya ini merasa yang di panitiaan O2SN saya dikejar-kejar hari itu harus selesai. Iya. Tak tahu di sekolah ada supervisi. Nah pada saat supervisi itu saya nggak menyiapkan itu Bu. Iya. Makanya saya tiba-tiba kena teguran sama beliau. Dan saya mau membela saudara pun tetap salah gitu Bu. Mengapa waktu itu Bapak tidak menggunakan video Pak? Ya tadi Bu, karena saking padatnya itu Bu. Iya. Jadi saya mau pakai media ya nggak sempet lagi Bu. Karena dalam pikiran saya nggak fokus kan. Ketika saya mengajar, pikiran saya di lapangan Iya. untuk menyelesaikan kegiatan yang akan dilaksanakan nanti itu. Karena saya termasuk panitia inti di situ Bu. Iya Pak. Sebenarnya itu sudah bagus Pak. Bagaimana hasilnya saat Bapak mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui Pak, bahwa karakter murid itu berbeda-beda Pak, dan juga cara belajar mereka juga berbeda-beda juga Pak. Ya itu saya juga menyadari Bu. Saya juga menyadari kalau namanya pembelajaran itu kan kebutuhan siswa itu berbeda-beda. Iya. Ya sekali lagi karena permasalahan saya itu ya karena waktu itu pertumbuhan kegiatan, makanya sudah tak terpikir lagi tuh Bu, bagaimana media yang akan saya berikan itu ya pokoknya yang ada yang nampak di mata ya saya sampaikan. Itu tadi Bu, saya cuma bawa LKS kemudian buku, sudah cuma sebatas itu Bu. Iya Pak, itulah Pak ya pentingnya audio atau video sebagai sumber belajar, apalagi tingkat sekolah dasar Pak, akan lebih mampu mempraktikkan jika mereka itu melihat secara langsung gitu Pak. Mungkin harapan dari pengawas itu kemarin supaya Bapak itu
menggunakan sumber belajar audio itu seperti itu Pak, supaya murid itu langsung melihat objeknya langsung gitu Pak. Jadi dia anak-anak itu tidak bisa fokus gitu melihat video. Jadi yang diinginkan pengawasan seperti itu kira-kira Pak. Itu ngasih solusi. Ya, menurut Pak Anies solusinya seperti apa nih Pak? Mungkin dulu ya, karena gimana ya, kemarin ditegur tuh saya berpikir mungkin sebaiknya saya itu ya mungkin kayak tadi kan media video maunya pengawas itu kan harus ada media itu yang audio visual itu. Ya mungkin saya akan download dulu Bu, biar jauh-jauh hari saya download, biar nanti ketika saya sampaikan udah anak tuh udah siap bisa melihat audio visual mungkin itu. Kira-kira ada lagi nggak Pak cara Pak Anies yang lain? Mungkin saya kan mungkin ini Bu, kan media sudah, berarti saya akan mempersiapkan jauh-jauh hari dalam pembuatan perangkat pembelajaran itu kan sudah jelas apa saja yang saya butuhkan. Jadi pada saat ya namanya kan mengajar itu kan prioritas itu ya. Mungkin untuk kegiatan O2SN ini nanti bisa saya prioritaskan yang kedua gitu. Jadi mungkin saya nanti akan pertama ya jadi mempersiapkan bahan ajar, kemudian jauh-jauh hari, dan mungkin nanti saya akan minta masukan dari rekan sejawat atau mungkin ada yang senior saya, mungkin dia juga pernah mengalami seperti saya, mungkin itu Bu. Nah begini Pak ya, dari yang sudah Bapak sampaikan tadi nih, kira-kira rencana Bapak ke depannya bagaimana Pak? Jadi rencana ke depan Bu, saya mau benar-benar mempersiapkan dengan matang. Jadi ketika nanti kegiatan O2SN ataupun kegiatan apapun itu akan saya lebihkan prioritaskan di mengajar saya. Saya akan menyiapkan media pembelajaran yang tepat untuk anak, bahkan sesuai dengan kemampuan anak itu. Jadi pada saat mau itu supervisi maupun tidak supervisi saya sudah siap. Mungkin itu saya akan lakukan itu. Ya Pak, baik Pak. Mungkin ada yang bisa dihubungi Pak, ada yang bisa membantu Bapak? Sejauh ini mungkin ya saya sampaikan tadi mungkin ini Bu. Saya akan berkonsultasi dengan yang sudah masukan dari pengawas tadi, saya terima dengan baik. Saya minta solusi yang terbaik seperti apa dari pengawas. Kemudian nanti saya akan mencari rekan-rekan sejawat yang mungkin beliau sudah lebih senior dan lebih paham dengan kegiatan seperti ini. Makanya saya akan lebih matang lagi nanti ketika menghadapi hal semacam ini. Jadi saya bisa memprioritaskan mengajar saya di kelas seperti itu. Iya Pak. Lalu bagaimana Pak dengan proses belajar mengajar Bapak selanjutnya nih? Ya itu tadi Bu, mungkin akan saya lebih matangkan lagi pada saat proses belajar nanti, biar nanti anak-anak pun tidak merasa kecewa kalau biasanya pelajaran seperti ini, ngajaran seperti ini kok tiba-tiba hari ini berubah. Ya, jadi akan lebih saya matangkan lagi untuk kegiatan berikutnya Bu. Jadi dari perangkat pembelajaran apa yang saya siapkan media-medianya tersebut. Jadi ketika saat pembelajaran sudah siap semua. Iya. Langkah Bapak yang sudah Bapak ambil itu tepat sekali Pak menurut saya. Saya setuju dengan ide Bapak. Terima kasih buat syukur kalau gitu. Saya juga merasa lega Bu, karena sudah mengeluarkan unek-unek, dan alhamdulillah justru dengan ngobrol sama Ibu saya merasa jadi terbuka gitu. Jadi saya bisa memang harus seperti saya ini harus melakukan ini, prioritasnya yang mana prioritasnya berarti kan berarti saya harus memprioritaskan yang mana. Karena dengan kita ngobrol ini terbuka saya Bu. Terima kasih banyak. Jika Bapak sudah merasa lega, lalu dari yang sudah Bapak rencanakan tadi nih Pak, kira-kira komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana ini Pak? Pertama ya saya seperti yang saya sampaikan tadi Bu, saya akan apapun yang menerima masukan dari rekan sejawat, kemudian yang masukan dari pengawas tadi sudah saya catat Bu. Jadi saya akan pahami lagi, kemudian saya minta nanti dari rekan sejawat pun berbagi, kita saling berbagi. Jadi ketika nanti ada kurang pas dan sebagainya kita saling mengingatkan.
Lalu dukungan apa yang Bapak butuhkan dalam melakukan komitmen tersebut, Pak? Jadi kalau itu Bu, mungkin saya akan mencoba kita tadi mau berkomunikasi dengan rekan-rekan, Iya, Pak. dengan kepala sekolah, mungkin bisa jadi bahkan dengan anak-anak gitu kan. Ketika saya mau mengajar, akan mengingatkan, jadi media sudah siapkan, Ya. tinggal nanti saya materi hari ini tentang ini, jadi media itu sudah saya siap bawa. Ya, itu ide bagus sekali, Pak. Semoga dapat segera terselesaikan ya, Pak ya. Bapak dapat bekerja dengan suasana hati tenang tanpa dihantui rasa yang tidak nyaman itu, Pak ya. Terima kasih Bu. Mungkin Pak ya, dari pertemuan hari ini kalau saya simpulkan, bisa saya simpulkan dari awal tadi Pak ya, Bapak tadi berbicara mengenai kunjungan pengawas ke sekolah ya, Pak ya. Nah, waktu itu Bapak tidak menggunakan media pembelajaran, Bapak hanya menggunakan buku cetak dan LKS Pak ya. Bapak itu tidak menggunakan video, sedangkan yang diinginkan oleh Bapak pengawas tadi, dia menginginkan video karena menurut Bapak pengawas mungkin video itu baik untuk murid karena kemampuan murid itu berbeda-beda Pak ya. Ada dia yang mampu dengan melihat, mendengar dan menulis. Nah, mungkin maksud Bapak pengawas itu seperti itu Pak. Ya Pak. Oke deh Pak. Mungkin obrolan kita sudah cukup kayaknya Pak. Sudah panjang lebar kita berbicara ya Pak ya. Iya Bu, ini saya juga mau ucapkan terima kasih banyak Bu sudah mendengarkan keluh kesah saya. Iya. Dan mungkin karena udah waktunya udah ganti jam pelajaran, jadi saya izin dulu Bu. Terima kasih banyak Bu atas bantuannya Bu. Sama-sama Pak. Terima kasih juga Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu, pelaksanaan coachingnya sudah kita laksanakan. Masya Allah, bagaimana Bu coachingnya tadi? Ya, alhamdulillah Bu ya, coaching tadi sesuai dengan tujuan ya Bu ya. Dalam mengajukan pertanyaan berbobot juga membuat coaching itu mampu menyelesaikan masalahnya Bu ya. Dia menemukan solusi, menemukan ide-ide barunya yang dikeluarkan sendiri atau diungkapkan sendiri oleh coaching tadi Bu. Oke, saya akan menyampaikan sedikit ya Bu ya, catatan hasil observasi saya sebagai pengamat. Ya Bu. Menurut saya tujuan yang disampaikan oleh coach tadi sangat jelas, yaitu ingin mencari solusi atau permasalahan yang dihadapinya tentang lingkungan pengawas sekaligus supervisi ya Bu ya. Selanjutnya Ibu juga tadi memberikan pertanyaan yang dapat membuat coach itu menyadari bahwa karakter murid itu berbeda-beda dan butuh referensi kalau dalam belajar. Selanjutnya juga tadi Ibu juga memberikan pertanyaan yang membuat coach merencanakan hal-hal yang dapat menyelesaikan permasalahannya. Dan Ibu juga menanyakan tentang komitmen terhadap rencana yang diambil sama coach tadi. Itu menurut saya sudah sangat bagus. Iya Bu, terima kasih Bu. Oke, selanjutnya ini Bu Nur, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan setelah coaching yang barusan kita lakukan tadi? Saya ingin mengembangkan itu, tadi saya sudah fokus mengajukan pertanyaan berbobot. Yang perlu saya kembangkan lagi yaitu mungkin mendengar aktif dan kehadiran penuh Bu, serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka mungkin. Oke, baiklah, sebagai coaching selanjutnya dapat Ibu kembangkan lagi sehingga kompetensi dalam coaching semuanya dapat terpenuhi ya Bu ya. Iya. Terima kasih Bu atas masukannya. Oke, sama-sama Bu ya. Ya. Oke. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam.